kalian? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, ikut hari ini. Ya, minggu kemarin kita sudah laksanakan UTS ya. Nah, hari ini Ibu akan memberi materi untuk mengingat kalian aja ya, kembali tentang materi bab 5. Masih ingat pertama kali kita membahas apa kemarin? Bab 5. Sebelum minggu depan kita ganti lagi materi ke yang bab 6, materi baru. Ibu mengingatkan kembali lagi tentang materi kita bab 5 ya. Mudah-mudahan kalian ingat. Nah, yang pertama dulu kita bahas yaitu tentang kehidupan awal manusia. Nah, masih ingat membahas apa kehidupan awal manusia Indonesia itu? Bahas apa? 10-1 ada berapa orang yang ikut nih? 10-1 dulu Ibu lihat. Absennya nanti jangan lupa ya, absen juga nanti ada pengaruhnya kalau Ibu, ada pengaruhnya ke nilai kalian. Nah, Siti, mau tanya kepada Siti, tentang kehidupan awal dulu, membahas apa kita? Ada 3 recap pembahasan kita tentang kehidupan awal manusia ini. Ibu kasih gambaran ya sedikit. Masa berburu itu masuk dalam kehidupan awal manusia. Masa berburu, kemudian masa bercocok tanam, dan masa perudagian. Nah, 3 masa ini masuk dalam masa kehidupan awal manusia di Indonesia kemarin. Nah, ada yang mencatat nggak? Ada yang merangkum mungkin? Nanda. Nanda, suaranya Nanda Nanda mencatat nggak Nanda? Tentang masa berburu, kemudian masa bercocok tanam, dan masa perudagian. Siapa yang mencatat Nanti di dulu, sini? Bu. Ya, dicari-cari dulu ya, dibuka-buka dulu. Karena kita akan meninggalkan materi tentang bab 5 ini. Materinya banyak sekali ya, kita bahas. Dari masa berburu, masa bercocok tanam, masa perudagian. Kalau yang sudah dapat catatannya bisa kalian bacakan. Dibacakan dulu. Supaya kalian ingat materi-materi tersebut. Supaya kalian tidak lupa. Bu, bagi link absen, Bu. Kenapa? Oh, link Bagi absen nanti Ibu bagilah. Nanti sampai jam 12 Ibu buka nanti. Setelah kita Oke. Zoom, Ibu bagikan link absennya. Bisa juga kalian absen di Zoom nanti. Bisa selain di Zoom juga bisa di Classroom nanti. Yang ikut hari ini kemarin semuanya mengerjakan UTS enggak? Kerjakan, Bu. Oh iya, Kerjakan. bagus. Ibu ingatkan kembali dulu lah tentang materinya kemarin kalau kalian nggak dapat. Dari masa berburu dulu. Masa berburu ini berhubungan dengan kehidupan sosialnya, dia sangat tergantung dengan kehidupan yang namanya berkelompok. Dia membutuhkan teman, saudara kemarin. Karena dalam berburu itu harus ada mencari teman. Kenapa dia memang harus ada temannya? Karena kalau hewan buruannya besar, itu sangat susah digunakan. Itu berhubungan dengan ikatan kelompok. Kemudian selain itu juga, pada masa berburu dan mengumpulkan makanan ini, manusia memiliki pengetahuan dan keterampilan yang masih sangat terbatas dalam mengelola alam. Itu sekilas dari kehidupan sosial masa berburu. Kemudian kehidupan ekonominya masih terbatas untuk mengumpulkan makanan saja untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.
Itu dalam segi ekonomi. Kemudian teknologinya juga masih sangat sederhana, belum ada kemajuan. Kapak perimbas, kemudian kapak genggam, kapak penetak, dan alat-alat serpih. Kalau sistem kepercayaannya masih dalam bentuk animisme dan dinamisme, menyembah benda-benda yang dianggap gaib kemarin, kemudian mempercayai roh nenek moyang, itu kepercayaan mereka. Kalau masa bercocok tanam di sini sudah ada peningkatan dan kemajuan, baik itu dari segi sosial budayanya maupun kehidupan ekonomi sampai teknologinya. Kalau terlihat dari sosialnya kemajuannya di sini sudah manusia itu tingkat sosialnya sudah mulai tinggi, membentuk desa-desa kecil sebagai tempat bermukim. Kalau awalnya hanya mereka tinggal di gua-gua saja untuk tempat berlindung, pada masa bercocok tanam sudah ada peningkatan yang signifikan. Kemudian selain itu sosial yang semakin kompleks, dari seninya kita lihat nih, seni membuat patung sudah ada kemajuan. Dalam hal dari segi intelektualnya di sini sudah ada kemajuan yang cukup maju, meskipun pada masa ini adalah manusia itu belum adanya mengenal tulisan. Berarti tidak bisa baca tulis. Manusia praaksara itu belum bisa baca tulis. Namun mereka dalam mewariskan budaya itu diterapkan secara langsung, yaitu dengan cara diwariskan. Kemarin diwariskan melalui anak cucu mereka, meskipun mereka tidak bisa membaca dan menulis seperti kita sekarang. Itulah sisi positif yang dapat kita ambil dari masa zaman praaksara ini. Kemudian dari ikatan sosialnya mereka itu, kalau dari segi yang positif kita bisa ambil dari tingkat sosialnya itu sangat erat ya hubungan sosialnya dibandingkan kita sekarang. Kita sekarang ini karena terpengaruh oleh teknologi tadi, jadi ikatan sosialnya sudah mulai renggang. Kalau zaman dulu itu orang hanya mengandalkan ikatan sosial. Dalam misalnya menanam padi itu mereka selalu bergotong royong, masih mengandalkan sanak saudara, kerabat-kerabat terdekat. Contoh yang sangat sederhana itu. Kemudian masa perudagian, Ibu ingat kembali tentang masa perudagian ini adalah zaman logam, di mana logam yang berbentuk perunggu kemarin. Nah, di sini juga ada peningkatan yang cukup signifikan dari hasil kebudayaannya, sudah kita mulai bisa lihat. Nah, kalau awalnya hanya menggunakan diolah dari batu-batu yang kasar, kalau zaman perudagian ini atau udagi ini sudah bisa dihaluskan, bentuknya halus, dan memerlukan tenaga udagi atau tukang ahli pertukangan kemarin. Yang ahli yang bisa membuat benda-benda tersebut menjadi lebih menarik. Misalkan ada nekara perunggu, ada hasil-hasil yang dihasilkan peninggalan perudagian kemarin. Kemudian ini juga yang perlu kalian catat dari perkembangan teknologinya ini, benda-benda logam itu dibuat dengan menggunakan dua teknik kemarin. Ada yang mencatat nggak? Teknik Bühlhave dan Eichur-Perdu. Di dua teknik ini yang digunakan untuk mencetak alat-alat dari perunggu atau logam tersebut. Ibu jelaskan kembali dari teknik Bühlhave ini, Bühlhave ini teknik setangkup kemarin karena menggunakan dua keping cetakan. Cetakan tersebut kemudian terbuat dari batu, kemudian cetakan itu digunakan. Kelebihan dari teknik Bühlhave ini, cetakan itu bisa digunakan kembali lagi untuk membuat
benda-benda seperti perunggu. Beda halnya dengan teknik Archer Purdue ini, hanya bisa digunakan sekali. Teknik Archer ini sering dikenal dengan teknik cetak tanah liat. Dia hanya bisa digunakan satu kali saja, tidak bisa berkali-kali. Karena kalau sudah mengering, bahannya itu dipecahkan. Jadi bendanya itu tidak dapat digunakan lagi. Nah, itu masing-masing teknik tadi. Kemudian benda-benda logamnya kemarin ada nekara perunggu. Nekara perunggu ini fungsinya berbagai macam, memanggil roh, kemudian memanggil hujan, sebagai simbol status sosial juga bagi orang-orang di daerah luar dulu. Kemudian ditemukan di daerah Bali, Nusa Tenggara, sampai ke Jawa Tengah, bahkan di daerah Banten. Kemudian moko juga, ini hasil peninggalan masa Perudagian. Moko ini bentuknya lonjong ya. Kemudian memiliki 4 daun telinga kurang lebih seperti nekara perunggu dia bentuknya. Terbuat dari logam dan perunggu, campuran perunggu. Kemudian ada kapak corong. Itu juga hasil peninggalan zaman perunggu. Mirip dengan sepatu bentuknya. Namun fungsinya ini yaitu alat tukar atau mas kawin orang zaman dulu. Itu kalau orang mau menikah itu menggunakan moko, alat tukar. Kemudian ada kapak corong, kapak perunggu, beraneka ragam seperti pahat. Kemudian ada juga berpola geometris, fungsinya itu sebagai alat upacara-upacara. Kemudian ada aca perunggu juga, ada bejana perunggu, hiasan manik-manik, serta senjata. Itu bagian pembahasan dari zaman masa Perudagian, masa Perudagi atau zaman logam. Kemudian sistem kepercayaannya masih berkembang, sistem yang menyembah roh nenek moyang, sama animisme dan dinamisme yang semakin berkembang pada masa itu, merupakan kelanjutan dari masa berburu dan bercocok tanam. Namun di masa Perudagian ini makin tumbuh, berkembang, meningkat maksudnya sistem kepercayaan itu. Kemudian kita lanjut ke materi pengaruh budaya Baskon, Hwabin, Dongson, Sahui di Indonesia. Nah, ada yang mencatat nggak tentang pengaruh dari budaya Baskon, Hwabin, Dongson, serta Sahui ini? Dari 10.1 sampai 10.6, ada nggak yang mencatat, merangkum tentang materi ini? Ada Ya, siapa? Mulyani Febrianti dari X4. Bacakan sedikit Mulyani. Nanti kalau ada catatannya bisa kamu kumpulkan. Nanti ada tambahan nilainya edukasi bagi yang mencatat, merangkum dari materi-materi yang sudah kita pelajari. Bacakan sedikit Mulyani dari apa yang kamu catat. Hal yang paling penting, kamu anggap penting dari pengaruh budaya Baskon, Hwabin, Dongson, Sahui di Indonesia. Diambil satu-satu, Kabu, dari artis. Garis besarnya saja, garis besarnya. Misalnya pengaruh budaya Baskon, Hwabin itu apa? Dikit-dikit saja kamu baca.
Kebudayaan Bakson merupakan daerah pegunungan, sedangkan Hobin merupakan daerah dataran rendah. Kedua daerah ini terletak tidak jauh dari Teluk Tonkin. Bangsa pendukung kebudayaan Bakson Hobin adalah Papua Melanosoid. Ya. Di situ hasil kebudayaannya apa? Kamu udahlah kamu catat hasil kebudayaan Baskin Hobin. Udah nggak mau lihat? Yang lain lagi, yang lain gantian dari 10-1. 10-1 ada nggak di sini 10-1 ya? Hasil kebudayaan Selain Siti, ya Siti tadi. Nyatat nggak hasil kebudayaan dari Baskin Hobin apa? Siti. Lihat kan. Oh dia ada nggak di sini? Oh dia. Airat, Audia atau Aira. Yusra. Ada nggak Yusra? Apa kebudayaannya Yusra? Nih, Dea Ayu aja. Dea Ayu. Bisa mendengarkan Ibu nggak? Dea Ayu. Hasil dari kebudayaan Baskin Hobin apa Dea Ayu? Dea Ayu? Masih ada nggak di sana? Dea Ayu. Ahmad Randy? Mungkin Ahmad Randy. Mana nih anunya Ahmad Randy? Kameranya Ahmad Randy. Ahmad Randy. Benny Anthony, Benny. Nah, Benny. Bisa dengar suara Ibu nggak Benny? Benny Anthony. Baik, kalau nggak ada yang mau menjawab, Ibu ingatkan kembali ya tentang hasil kebudayaan Baskin Hobin ini ada kapak genggam kemarin. Kapak genggam itu berbentuk batu yang masih kasar. Nah, kapak genggam Sumatera. Sumatera ini ditemukan pada tahun 1925. Jadi ditemukan oleh Van Steenkolenstierl di Bukit Kerang. Kemudian kapak genggam dinamakan kapak genggam Sumatera sesuai dengan lokasi penemuannya ya. Karena ditemukan di daerah Sumatera, jadi dia dinamakan kapak genggam Sumatera. Kemudian ada kapak dari tulang dan tanduk. Ini masuk dalam kebudayaan Baskin Hobin juga. Kemudian ada plakes. Plakes ini seperti alat-alat serpih dari batu. Nah, yang dibuat dari batu-batu indah berwarna seperti klasdon. Nah, plakes ini merupakan alat yang berfungsi untuk menguliti hewan buruan. Plakes ini dari serpihan batu besar ya, namun dia tajam. Jadi fungsinya bisa menguliti binatang tadi karena bentuknya dari tajam tadi. Kemudian selain itu ada 3 saja ya yang hasil kebudayaan dari Baskin Hobin itu ada 3, kapak genggam Sumatera, kapak dari tulang tanduk, kemudian ada plakes. Kemudian ada kebudayaan Dongson lagi. Ibu ingatkan kembali tentang kebudayaan Dongson ini. Dan ini bambu juga yang berkembang di lembah Song Hong, Vietnam.
Kemudian kebudayaan Dongson berkembang di Indonesia pada 500 sampai 1 sebelum Masehi dia berkembang. Kemudian keberadaannya ini menjadi penanda munculnya zaman-zaman logam pada saat itu, zaman-zaman logam atau perundagian di Indonesia. Kemudian kebudayaan Dongson di Indonesia menyebarkan kebudayaan Dongson itu bersamaan dengan gelombang migrasi bangsa Deutero-Melayu. Deutero-Melayu, kemudian pada tahun 500 sebelum Masehi, kemudian keberadaannya terlihat dari kesamaan bentuk dan corak hiasan peralatan perunggu. Dari situ kita bisa melihat adanya kebudayaan Dongson itu dari corak budaya yang dihasilkan di perunggu tadi. Kemudian selain itu negara dari Kepulauan Kei Maluku memiliki hiasan lanjur mendatar. Itu merupakan kebudayaan Bascon Hobin juga. Kebudayaan Dongson ya. Kemudian negara hasil kebudayaan zaman perunggu yang paling terkenal di Indonesia itu seperti negara tadi. Nah, difungsikan sebagai genderang. Genderang dalam upacara-upacara penting seperti yang memanggil puja itu digunakan negara. Kemudian untuk persiapan perang pada zaman dulu digunakan negara juga. Nah, selain itu negara juga digunakan sebagai bekal kubur kalau zaman dulu bekal kubur. Kemudian teknik pembuatan negara itu menggunakan teknik tuang tadi atau filvape. Selain itu hasil dari kebudayaan Dongson ini benda-benda logam sangat beraneka ragam karena mendapat pengaruh dari berbagai aliran atau berbagai suku yang ada di Indonesia. Kemudian ada artefak-artefak juga kemarin. Selain itu, peninggalan kebudayaan Dongson di Indonesia ada negara perunggu, selain itu bencana perunggu, ada arca perunggu, ada kapak corong, serta perhiasan. Dan semuanya itu terbuat dari campuran perunggu dan logam kemarin. Kemudian ada kebudayaan Sahun. Ada yang mencatat nggak kebudayaan Sahun ini menghasilkan apa budaya Sahun? Ada, Bu. Ada nggak yang mencatat? Ada, Bu. Ya, bisa hidupkan kameranya, perlihatkan kepada Ibu yang mencatat siapa? Victoria. Ini untuk menambah nilai UTS-nya. Nanti bisa kalian kumpulkan yang kalian catat-catat itu, bisa kalian kumpulkan nanti. Apa, Victoria, kamu bacakan yang kamu catat dari kebudayaan Sahun. Dari kebudayaan Sahun, kebaca ya, Bu? Iya. Sahun. Sahun. Kebudayaan Sahun di Indonesia diperkirakan dibawakan oleh orang-orang Cham yang berbahasa Austronesia. Kebudayaan Sahun yang diketahui hingga saat ini sebagian besar dari penemuan tempayan kubur. Ya, cukup. Tempayan kubur ya, ya benar, tempayan kubur. Ya, ada yang ditanyakan nggak dari kebudayaan Sahun ini? Sebelum Ibu lanjut mengingatkan tentang materi asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ya, Ibu lanjutkan tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Sini yang pertama ada dari kemarin ada Papua Melanosoid atau Melanesia. Ini bangsa Papua Melanosoid merupakan ras
ya ras Negroid ya yang memiliki ciri kulit hitam, badan kekar, rambut keriting, mulut lebar. Nah, mereka ini berasal dari Teluk Tonkin yang kedatangannya sering dikaitkan dengan ada hubungannya dengan kebudayaan Baskon Hobin tadi. Masih ada ikatan maksudnya. Kemudian corak hidup bangsa Papua Melanosoid ini masih setengah menetap atau semi nomaden. Berarti bisa kita kaitkan dengan kehidupan awal manusia di Indonesia itu yang masih semi nomaden itu masa bercocok tanam masuk ya, masih semi nomaden, masih berpindah-pindah. Berarti mereka masuk dalam golongan itu. Kemudian bangsa Papua Melanesia ini hidup dalam kelompok-kelompok kecil juga dan mencari makanan dengan cara berburu. Nah, berarti masuk selain masa bercocok tanam, mereka juga masuk ke masa praksara tadi berhubungan dengan masa berburu dan mengumpulkan makanan. Bangsa pendukung. Karena bangsa Papua Melanesia ini menetap di suatu wilayah yang menyediakan banyak bahan makanan. Kemudian selanjutnya mereka akan berpindah ke wilayah lain. Ini sama hanya dengan cerita dari masa berburu. Mereka akan berpindah lagi mencari tempat baru yang ada persediaan makanannya. Ini ada kaitan dengan bangsa Papua ya, sama mirip ceritanya. Kemudian bangsa Papua Melanesia ini sudah mengenal teknologi membuat api. Nah, sudah mengenal teknik pembuatan api, kemudian dengan cara membenturkan batu kemarin. Nah, adapun bangsa Papua ini masih tetap dilestarikan. Mereka masih tetap dilestarikan oleh sebagian keturunannya. Selain itu, suku Bisiak keturunan bangsa Papua, selain adalah penduduk di pedalaman Melayu juga masuk dalam suku Papua ini. Kemudian selain itu, bangsa Papua Melayu ini adalah penduduk di pedalaman Melaya tadi, kemudian Aireta, di pedalaman Filipina masuk dalam suku Papua Melanesoid ini. Itu tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Saya mengatakan dari daerah Papua Melanesoid, penyebaran utamanya. Kemudian yang kedua ada dari Proto Melayu atau Melayu Tua. Melayu Tua ini masuk, kita di daerah Kalimantan ini masuk dalam Melayu Tua ya, golongan penyebarannya maksudnya. Nah, jika ada dari kalian yang menemukan lagi asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, bisa kalian cari literaturnya misalkan dari internet. Kalian catat nanti ya, catat di buku kalian. Karena yang Ibu berikan materinya sangat terbatas tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu. Sebenarnya asal-usul nenek moyang Indonesia itu kalau berdasarkan itu ada dari Nusantara. Misalkan. Kalau ada yang mencatat nanti silahkan boleh kumpul ke Ibu. Nanti Ibu kasih nilai. Ada yang dari Nusantara, misalkan kalian menemukannya, boleh kalian tulis. Kemudian kita lanjut ke Proto Melayu, ya, Melayu Tua. Ini bangsa Proto Melayu ini termasuk dalam rumpun Mongoloid yang berasal dari Yunan. Jadi kalau kalian pernah melihat orang Yunan itu, mereka itu cirinya itu mirip dengan orang daerah Kalimantan, daerah Sumatera, Bali. Cirinya itu maksudnya ciri fisik seperti kulitnya itu hampir mirip-mirip seperti kita karena kita masih satu rumpun dengan mereka orang Yunan. Bangsa Proto Melayu termasuk dalam rumpun ras Mongoloid yang berasal dari Yunan. Ini menurut Koen Tojoningrat. Ini ahli ya, ahli yang berasal dari Indonesia bernama Koen Tojoningrat. Nah, kemudian bangsa Proto Melayu ini memasuki ke Pulau Indonesia melalui 2 jalur ya. Ada jalur pertama itu jalur timur. Jalur timur ini menyebar dari Sulawesi, Papua dengan membawa kebudayaan Neolitikum. Apa kebudayaan Neolitikum kemarin? Ada yang masih ingat?
kebudayaan Neolitikum ini zaman Indonesia purba. Contoh dari kebudayaan Neolitikum kemarin berupa apa? Ada yang masih ingat? Silahkan kalian buka catatan kalian dulu. Siapa yang berani menjawab di sini? Tentang kebudayaan Neolitikum. Nia. Halo Nia. Apa contohnya Nia? Kebudayaan Neolitikum. Ini berasal ini ditemukan di daerah Sumatera juga ada ya. Ya, siapa yang mau menjawab? Kebudayaan Neolitikum tadi di daerah Indonesia bagian timur ini banyak ditemukan kebudayaan Neolitikum. Contoh hasil kebudayaannya Ibu minta. Contoh hasil kebudayaannya itu kan misalnya dari dari Dongson tadi, misalkan ada kapak pembias, itu contoh hasilnya. Nah, kalau zaman Neolitikum ini berupa apa dia hasil kebudayaannya? Satu aja. Siapa yang bisa menjawab? Kapak persegi, Bu. Kapak persegi masih kurang tepat. Kapaknya sudah benar ya, selain kapak persegi apa? Belakangnya aja yang bisa kalian perbaiki namanya. Kapak sudah benar ya, kapak persegi masih belum tepat. Tembikar. Kapak lonjong. Iya, siapa nyawa kapak lonjong tadi? Ulun, Bu. Siapa namanya, Najil kah? Ya, Bu. Oh iya, bagus Najil. Hebat. Ya, kapak lonjong ya, itu zaman Neolitikum. Terima kasih atas partisipasinya. Berapa orang tadi yang mau menjawab tadi? Berarti dia ikut berpartisipasi dalam pembelajaran kita hari ini. Lanjut lagi ya. Kemudian jalur kedua ada jalur barat. Ini menyebar ke Sumatera, Kalimantan, masuk ke wilayah kita ya, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Nah, kebudayaan yang dibawanya juga berupa Neolitikum tadi. Lonjong, beliung persegi. Kemudian keturunan dari Proto Melayu ini menempuh jalur dari daerah Nias, Batak, Kubu, Dayak, sampai Dayak Sasak. Itu panjang ya perjalanan kita mengelilingi Nusantara, menyebar ke seluruh Nusantara. Ini masuk dalam Proto Melayu atau kita masuk dalam suku Proto Melayu atau sering dikenal dengan Melayu Tua. Ya. Kalian ingat. Kemudian bangsa Proto Melayu memiliki ciri-ciri kayak kita sekarang ini ya. Ada yang kulitnya sawo matang, kemudian rambutnya lurus, kemudian badannya tinggi, serta bentuk hidung dan mulutnya sedang. Kemudian kedatangan bangsa Papua, Proto Melayu ini menyebabkan terjadinya percampuran daerah dengan penduduk asli Indonesia. Kemudian bangsa Papua Mendasendit juga telah terlebih dahulu mendiami di wilayah Indonesia. Ini adalah orang-orang Papua sebenarnya yang pertama kali mendiami di Indonesia. Kemudian bangsa dari ini Melanese ini tidak bercampur dengan bangsa Proto Melayu. Akhirnya mereka terdesak dan mengasingkan diri ke daerah pedalaman. Orang-orang Papua ini kalah dengan dari suku Nias, Batak, bahkan Dayak tadi. Itu teori tentang persebaran Proto Melayu atau Melayu Tua, termasuk daerah Kalimantan dan Pulau Jawa. Kemudian Detro lagi. Detro Melayu ini dikenal dengan Melayu Tua. Nah, Indonesia saat ini terdiri atas berbagai suku ya, banyak suku kita. Ada di daerah Bali, Sunda,
kemudian Minangkabau, Makassar, Bugis, bangsa Deutero Melayu. Ini merupakan keturunan dari bangsa Deutero Melayu, Melayu Muda. Ini orang-orang daerah Bugis dan Makassar, Minangkabau, daerah Bali, ya, beda yang kita tadi. Mereka datang ke daerah ke persebaran mereka ke Nusantara itu melalui migrasi dari daerah Indonesia melalui jalur barat, ya. Kita tadi melalui jalur timur. Daerah Semenanjung Malaka, mereka menyebar ke beberapa wilayah Indonesia. Itu persebaran dari Melayu, Deutero Melayu atau Melayu Muda tadi. Nah, jadi materi kita bab 5 sudah selesai, ya, dari peradaban kehidupan awal manusia, kemudian masa bercocok tanam, sampai ke pengaruh budaya Bison Hobin tadi, sampai ke asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Itu materi yang kita bahas di bab 5. Jadi minggu depan kita akan meninggalkan bab 5 dan akan masuknya materi baru. Nah, besar harapan Ibu dengan materi yang sudah disampaikan itu bisa kalian ingat itu dengan cara tadi, ya dicatat. Setidaknya secara garis besarnya saja kalian catat. Garis besarnya supaya kalian ingat. Nanti yang sudah catatannya lengkap bisa dikumpulkan untuk menambah nilai kalian. Baik, kita akan membahas tentang soal UTS kemarin, ya. Ibu kasih tahu jawabannya dari soal ulangan tengah semester kemarin. Bisa kalian catat jawaban yang benarnya. Sementara Ibu akan membacakan soalnya dulu. Nomor 1, kemarin berhubungan dengan ya. Nah, ini berhubungan dengan Meganthropus, ya. Nah, di sini fakta tersebut dipegang oleh bukti-bukti berupa ini berhubungan dengan manusia purba Meganthropus. Berarti jawaban nomor 1 ini adalah B, ya. Fosil rahang yang kuat dan gigi rahang yang berukuran besar. Bisa kalian catat jawabannya, bisa kalian benarkan. Kemudian nomor 2, ini jawabannya ini adalah ciri dari Homo solosiensis. Jadi E jawaban. Nomor 3, nah, fosil Homo rhodesiensis ditemukan pertama kali di wilayah Zimbabwe oleh Tom Ziegler. Dalam perkembangannya penelitian ditunjukkan oleh Raymond Dart. Ini keduanya menarik kesimpulan bahwa Homo rhodesiensis merupakan jawabannya adalah A, nenek moyang bangsa Afrika dan ras dari Negroid. Itu jawaban dari nomor 3A. Kemudian nomor 4, nah, ini berhubungan dengan keterangan yang tepat terkait manusia purba jenis Sinanthropus. Sinanthropus ini berasal dari Eropa kemarin. Jadi jawabannya nomor 4 ini D, ya. Termasuk manusia purba yang sejenis dengan Homo erectus. Dia sama, ada kemiripan dengan Homo erectus. Kemudian nomor 5, ini jawabannya D. Ciri fisik manusia purba jenis Sinanthropus ini adalah kepalanya hampir mirip dengan kera, hidungnya pesek. Nomor 6, jawabannya E. Nah, para ahli menyimpulkan kehidupan Sinanthropus latinensis lebih maju dibandingkan dengan Sinanthropus pekinensis. Nah, kemajuan Sinanthropus latinensis dibuktikan dengan temuan artefak batu yang diserpi secara rapi. Jadi jawabannya E. Nomor 6. Nomor 7.
Nomor 7 ini jawabannya A. Kondisi cuaca dingin di Eropa yang menyebabkan di sini Homo nedersensis dipercaya sudah mampu membuat rumah-rumah dari kayu. Kemampuan membuat rumah tersebut didorong oleh keadaan cuaca di sana. Kondisi cuaca yang sangat dingin di Eropa. Kemudian nomor 8. Nomor 8 ini jawabannya D. Homo sapien, urutannya dulu ya, Homo sapien, Homo erectus, sampai yang tertua adalah jenis Meganthropus. Nomor 8. Nomor 9, jawabannya B. Penemuan bekas-bekas api di sekitar tempat tinggal Homo nedersensis. Nomor 10, jawabannya E. Ciri yang dimiliki Cro-Magnon ini adalah lagunya tampak nyata. Nomor 11, jawabannya C. Otot badan dan kerangka tubuh lebih kuat. Nomor 12, jawabannya juga masih C. Con connexual, Eugène de Bois, P.E. Kemuling. Ini adalah para ilmuwan asing dalam penelitian purbakala. Nomor 13, jawabannya D. Melakukan upacara penguburan. Mereka sudah penggolongan ini didasarkan kecerdasan Homo wajagensis mampu melakukan upacara penguburan. Kemudian nomor 14. Jawabannya C. X1, Y1, dan Y2. Nomor 15 masih C ya jawabannya, nenek moyang orang Katai dari Flores. Nah, kemudian nomor 16 jawabannya B. Kajian kebudayaan Melatikum. 17 masih B jawabannya. Peralatan batu yang ditemukan di Jawa memiliki usia lebih tua. Nomor 18 jawabannya masih C. Flex dan ujung mata panah bergerigi. Kalau nomor 19 ini jawabannya D. Jawabannya 2, 3, dan 5. 2 itu tempat-tempat yang agak tinggi. 3, tempat terbuka dekat dengan sumber air. Dan 5, bukit-bukit yang dikelilingi sungai. 20, jawabannya B. Kemudian 21, jawabannya A. Persebaran kebudayaan Meskonobin di Indonesia melalui jalur Thailand dulu dia, mulai Semenanjung Melayu dan Indonesia terakhir. Kemudian nomor 22 masih A jawabannya 1, 2, dan 4. Mengenal teknologi sederhana, kemudian mengenal diferensi pekerjaan, dan juga sudah hidup secara menetap. Nomor 23 jawabannya juga A ya. Perlengkapan yang digunakan manusia purba pada masa bercocok tanam itu beliung persegi, ada guradi, ada pisau, dan kapak lonjong. 24 juga masih jawabannya A. Nah, ini Muhammad Yamin menolak bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari luar wilayah Indonesia. Nah, pendapat tersebut didasarkan pada banyaknya fosil yang ditemukan di Indonesia. Jadi dari nomor 21 sampai nomor 24 itu jawabannya A. Dan yang terakhir 25 jawabannya adalah E ya. Ini banyak yang salah. Nah, pengaruh kebudayaan Sahun di Indonesia ditunjukkan oleh bukti artefak berupa ini tempayan kubur. Ini tempayan kubur ini ada kesamaan dengan ditemukan di daerah
Sumatera. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah E. Nah, jadi materi kita hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Dari masa berburu, masa bercocok tanam, masa perdagian, kemudian pengaruh budaya Bason Hobin dan Sahun, kemudian Dongson, sampai ke asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi sekali lagi Ibu ingatkan, nanti materinya bagi yang mencatat bisa kalian kumpulkan ya, kumpulkan ke sekolah juga bisa, dikumpulkan dengan ketua kelasnya yang ada catatan-catatannya, bisa juga dipoto, kemudian dikirim ke classroom, bisa untuk menambah nilai kalian. Baik, untuk materi kita hari ini sudah selesai ya. Selamat pagi dan selamat mengikuti Zoom untuk pelajaran berikutnya. Jangan lupa absennya ya.